Ya, tadinya saya kalau misalnya ya maaf ya, kalau kita istirahat malam itu jam 3 itu bukan kita nyari kegerahan, nyari selimut kedinginan, karena udaranya masih enak. Ya sekarang hasilnya saya tutup rumah buat kamar buat istirahat, ya cuma itu nambah di alat, kita pakai AC. Tadinya udah nggak ada ke situ, nggak ada pernah buat pakai AC, nggak ada. Itu bisa sampai sehari itu bisa sampai 3 kali mimisan dan dengan durasi maksimal bisa sampai 1 jam gitu. Kalau dia udah lelah tuh dia suka, kenapa ya aku kok gini terus gitu, kenapa aku nggak sembuh-sembuh. Waspada, kualitas udara Jakarta semakin memburuk. Sejak awal Juni 2023, kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat dengan indeks rata-rata di atas 100. Apa artinya? Tingkat kualitas udara kategori tidak sehat bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan, terutama pada penderita asma dan penyakit jantung, sehingga perlu mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan. Di tengah kondisi yang mengkhawatirkan, 12 Juni lalu, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mencuri perhatian dengan guyonannya soal polusi. "Saya tiup saja," katanya. Walhi dan Greenpeace pun menilai kelakarnya itu nihil empati. Polusi udara memiliki sejumlah dampak yang sangat serius. Sudah pasti yang paling utama adalah dampak bagi kesehatan. Di antaranya gangguan saluran pernafasan, penyakit jantung, kanker, hingga gangguan reproduksi dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau menurut dokter memang polusi udara itu menjadi salah satu penyebab gitu, karena tadi ya dia memang lahir sebagai anak yang sudah alergi sebelumnya, alergi debu gitu, dan kemudian polusi udara semakin men-trigger ya, itu bisa sampai sehari itu bisa sampai 3 kali mimisan dan dengan durasi maksimal bisa sampai 1 jam gitu. Kadang dia udah merasa lelah ya, jadi sebenarnya bukan hanya fisiknya gitu, udah juga kadang mengganggu psikisnya. Kalau dia udah lelah tuh dia suka, kenapa ya aku kok gini terus gitu, kenapa aku nggak sembuh-sembuh. Jadi pada saat gugatan itu kan di 2019 sidang itu berlangsung panjang, jadi tertundalah itu 2021 putusannya. Dan sejatinya gugatan ini dimenangkan oleh warga negara ya, bukan NGO atau apa. Jadi warga negara yang menang. Terus hakim memerintahkan kepada Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Jakarta memasang alat pantau, membuka datanya kepada publik, melakukan emission inventory, terus mengkaji sumber-sumber pencemar dan membuat tindakan gitu ya, memberikan efek jerak pada sumber pencemar, misalnya industri dan kendaraan. Itu juga harus dilakukan, membuat rencana aksi penanganan pencemaran udara. Beberapa jenis kandungan polusi udara berbahaya yang paling umum ditemukan adalah 1. Materi partikulat atau PM10 dan PM2,5. 2. Ozon atau O3. 3. Nitrogen dioksida atau N2. 4. Karbon monoksida atau CO. 5. Sulfur dioksida atau SO2. Dan 6. Hidrokarbon atau HC. Kandungan itu juga dijadikan parameter bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghitung Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Dari mana kandungan polusi udara itu berasal? Berikut adalah sumber utama polusi di musim penghujan dan kemarau. Selain aktivitas kendaraan bermotor, polusi udara akibat aktivitas industri tak kalah menyumbang zat-zat berbahaya bagi manusia, seperti nitrogen oksida, sulfur oksida, dan hidrokarbon. Kumparan mendatangi lokasi permukiman yang berdampingan dengan kawasan industri. Ya, tadinya saya kalau
misalnya ya maaf ya, kalau kita istirahat malam itu jam 3 itu bukan kita nyari kegerahan, nyari selimut kedinginan, karena udaranya masih enak. Cerobong itu hasilnya itu turunnya ke tempat kita. Malah sampai kalau kita bilang kayak sampai orang nabun gitu, sampai ke bawah kita tuh gelap, pernah sampai gitu. Ya sekarang hasilnya saya tutup rumah buat kamar buat istirahat, ya cuma itu nambah di alat kita pakai AC. Ya pas sekarang kita tahu itu turunnya pas banget paling deket, ya kita khawatir dong, masa kita harus ngirup tidur kita itu pakai udara kotor gitu. Kondisi polusi yang kian memburuk tidak hanya terjadi di Jakarta. Beberapa daerah lain di Indonesia juga memiliki kualitas udara yang tidak sehat. Kita kemarin tanggal 5 Juni itu sudah buat pertama kesepakatan untuk pertama kalinya antara Pemda DKI Jakarta dan Kabupaten Kota sekitarnya untuk memulai dari uji emisi. Nah, sebetulnya kita juga ada punya program lain yang Indonesia Hijau itu dorong kota itu untuk memperbanyak taman terbuka hijau. Dan Bulog Mini sudah punya jenis pohon yang bisa menyerap SO2, jenis pohon yang bisa menyerap NO2 gitu. Nah kayaknya kita sudah harus mulai enforce itu ya, taman-taman kota kalau bisa sebagian besar untuk tipikal yang bisa mengurangi PM2,5 sama sulfur gitu ya. Ya kita ngarepinnya ya mungkin gitu. Sebenarnya kalau misalnya bisa mah ya jangan ada di situ itunya. Ketahuan emang ada warga gitu. Kalau misalnya enggak, ini carilah yang supaya jangan ada polusinya terlalu lebihan gitu. Yang bisa ya kita bertetangga itu enak lah hidup.